Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, Bu Indri akan melaksanakan praktik coaching ya? Ya, saya Yuni Budiati akan berperan sebagai pengamat jalannya proses coaching yang Ibu lakukan ini. Kali ini Bu Indri sebagai coach dan Pak Rizal sebagai coaching. Sebelum proses coaching dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kompetensi seorang coach kepada Bu Indri. Dalam pengamatan saya nanti akan ada rubrik penilaian. Di antaranya nanti hal-hal yang akan saya amati yaitu pertama adanya alur cerita, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab yang diharapkan akan muncul pada diri Bu Indri sebagai coach. Kemudian yang kedua, kompetensi yang Ibu Indri miliki dalam proses coaching. Ya, jadi begini Bu Indri, pada kesempatan kali ini kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan selaku coach? Jadi yang ingin saya kembangkan kompetensi ada pada diri saya yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar aktif Bu Indri. Iya, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bu Indri kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut mana yang menjadi prioritas untuk diobservasi pada pertemuan hari ini? Jadi dari ketiga kompetensi tadi yang sudah saya sebutkan, saya ingin lebih spesifik ke ini, memberi pertanyaan berbobot Bu Indri. Baik Bu Indri, lantas apa indikator ketercapaian tujuan dari pertanyaan berbobot? Seperti apa yang Bu Indri inginkan? Jadi harapan saya nanti dengan memberikan pertanyaan berbobot tersebut, saya akan bisa mengarahkan coach saya untuk mendapatkan solusi dan menemukan ide-ide baru terkait permasalahan coach saya tersebut, dan tentunya bisa memunculkan ide agar dapat dikembangkan ke depannya Bu. Jadi harapan Bu Indri dari proses coaching kali ini untuk mendapatkan solusi dan ide baru seperti itu ya. Baik, saya persilakan Bu Indri dan Pak Rizal untuk memulai proses coaching, dan monggo saya persilakan juga waktunya kepada Bu Indri. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam Bu Indri. Bagaimana nih kabarnya Pak Rizal hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Kira-kira apa nih topik yang ingin Pak Rizal bahas hari ini terkait permasalahan dari Pak Rizal tersebut? Di sini saya ingin sharing Bu dan berdiskusi tentang bagaimana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh baik. Apa yang menurut Pak Rizal itu menjadi tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Pak? Di sini saya masih merasa sulit Bu dalam mengelola kebutuhan belajar yang berbeda-beda dari siswa saya seperti itu. Oh ya baik. Kemudian bisakah Pak Rizal memberikan contoh konkret atau contoh nyata dari pengalaman yang ada di kelasnya Pak Rizal yang itu menunjukkan kesulitan tersebut dari yang sudah Pak Rizal sampaikan tadi? Saya pernah mencoba membuat tugas yang berbeda-beda untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda. Tapi banyak dari mereka itu masih merasa bingung dan akhirnya tidak ada yang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi bukannya malah bisa, malah jadi tidak selesai tugasnya seperti itu.
karena bingung gitu ya Pak. Bingung, iya. Oh iya. Terus menurut Pak Rizal nih, kira-kira itu yang menyebabkan anak kebingungan itu apa Pak? Mungkin karena instruksi saya yang saya berikan mungkin ya tidak cukup jelas atau terlalu rumit ya Bu. Jadi menurut Pak Rizal itu instruksi yang Pak Rizal berikan itu terlalu rumit begitu ya. Jadi anak itu merasa bingung. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Rizal saat melihat kebingungan siswa tersebut dan apa yang Pak Rizal pelajari dari situasi tersebut Pak? Dari perasaan saya merasa frustasi Bu, karena niat saya ingin membantu mereka, mereka malah membuat bingung mereka. Nah, saya di sini belajar bahwa saya perlu lebih hati-hati lagi dalam merancang tugas yang saya berikan, dan memberikan instruksi itu harus lebih jelas lagi kepada mereka. Baik Pak, kemudian nih, apa tujuan spesifik yang ingin Pak Rizal capai terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Tujuan saya ingin bisa membuat rencana pembelajaran yang lebih jelas dan efektif sehingga semua siswa itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya betul sekali ya Pak, karena memang kemampuan siswa itu memang berbeda-beda ya, gaya belajar juga berbeda-beda gitu kan. Nah kemudian nih, menurut Pak Rizal kira-kira langkah konkret yang mungkin bisa dicapai yaitu seperti menggunakan model pembelajaran yang seperti apa itu untuk mencapai tujuan pembelajaran, atau apa yang akan Bapak ambil untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Pak? Di sini saya akan mulai merancang satu pembelajaran yang dibedakan dengan jelas dan meminta feedback dari siswa dan juga nanti dari rekan guru juga. Kemudian saya juga akan mencari referensi strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang mungkin yang sudah terbukti efektif, jadi sudah dilaksanakan. Nah, berarti Pak Rizal akan mencari praktik baik ya dari rekan siswawat begitu ya. Iya, itu sudah sangat bagus ya Pak untuk strategi yang akan Pak Rizal laksanakan. Kemudian jadi Pak Rizal, kegiatan yang sudah kita bicarakan hari ini, dari mulai tadi Pak Rizal menyampaikan permasalahan, kemudian Pak Rizal alhamdulillah sudah bisa mencari strategi kira-kira yang akan dilaksanakan, rencana aksinya begitu ya Pak. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Rizal setelah kita pada kesempatan kali ini itu melakukan percakapan seperti ini Pak? Perasaannya bagaimana? Perasaan saya lega dan senang karena dapat menemukan solusi dari permasalahan saya tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan saya juga dapat sharing dengan Bu Indri. Terima kasih sekali Bu, ini sudah mengganggu waktunya. Iya Pak, tetap santai. Intinya terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Rizal. Ya, saya kira sudah cukup ya pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kedepannya Pak Rizal bisa lebih memaksimalkan dalam pembelajaran di kelas terkait pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Dan tentunya dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut kita memihak kepada murid ya, itu kita bisa melaksanakannya. Begitu juga dengan saya, tidak hanya Pak Rizal, saya juga masih tahap belajar ya, sama seperti Pak Rizal. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu berpihak kepada murid. Dan untuk
mencapai hal tersebut tentunya kita mempunyai strategi seperti yang sudah Pak Rizal rencanakan tadi. Tentunya kedepannya kita selalu sharing bersama ya Pak untuk permasalahan selanjutnya ya Pak. Ya, saya cukupkan dulu Pak percakapan pada kesempatan kali ini. Monggo Pak Rizal bisa menindaklanjuti untuk selanjutnya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas praktik coachingnya Bu Indri. Tadi Bu Indri sudah melakukan coaching dengan Pak Rizal. Secara garis besar, menurut pengamatan saya, tadi Ibu sudah melaksanakan alur perintah sudah sesuai Ibu. Dan di checklist saya sudah tercetak lengkap mulai dari tujuan awal coaching, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga semua alur perintah sudah tercapai. Kemudian untuk kompetensi yang kedua, Bu Indri mengatakan akan mengembangkan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, tadi juga sudah muncul ya Bu. Bu Indri sudah mengeluarkan pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi dan memunculkan ide dari coaching yang Bu Indri, yaitu Pak Rizal, untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, saya ingin tahu Bu, apa indikator yang nampak dari pengembangan pertanyaan berbobot Bu Indri tadi? Jadi menurut saya indikator yang tampak dari kegiatan coaching tadi yaitu beberapa pertanyaan yang menurut saya itu efektif gitu. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan berbobot dengan harapan tadi Pak Rizal dapat menemukan solusi dan juga memunculkan ide-ide baru untuk diterapkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah yang menjadi permasalahan Pak Rizal tadi. Jadi dari pertanyaan tersebut Pak Rizal mampu menemukan solusi dan juga memunculkan ide-ide baru untuk pembelajaran selanjutnya ini. Baik Bu, tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik, pastinya akan menjadi pengalaman luar biasa ya Bu. Jadi juga telah mencoba mengembangkan pertanyaan untuk menjadi coach. Nah, untuk coaching berikutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya, waktu observasi saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Untuk pertemuan kali ini saya sudah berusaha untuk mengembangkan pemberian pertanyaan berbobot pada coaching ya. Untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi yang 2 tadi, jadi pendengar aktif dan juga kehadiran penuh Bu Yuni. Ya, baiklah Bu Indri, semoga semua rencana Ibu bisa terlaksana. Dan bagaimana perasaan Bu Indri setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah saya merasa sangat senang Bu Yuni karena tadi Pak Rizal menyampaikan permasalahan dan sharing dengan saya, kemudian dengan sharing tersebut dapat menemukan solusi bersama. Jadi mengatasi permasalahan Pak Rizal tadi sekaligus menemukan ide-ide baru dari Pak Rizal tadi untuk pembelajaran berikutnya. Baik Bu, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah kegiatan semuanya berjalan lancar dan semoga bermanfaat untuk saya, Bu Indri dan Pak Rizal. Saya cukupkan sekian dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama.